Hai teman-teman, kembali lagi di channel Zona Zone 22. Kali ini, saya akan membahas alur cerita film yang berjudul Battlefield. Film ini berasal dari Korea yang dirilis tahun 2010, yang bergenrekan thriller. Film ini menceritakan tentang pembalasan dendam seorang wanita yang membuat dia menjadi seorang psikopat, dikarenakan diperlakukan tidak manusiawi dan sering disiksa orang-orang terdekat. Dia pun tak ragu membunuh banyak orang karena perlakuan orang tersebut. Jadi, film ini membuat kita sangat kesal dan kasihan kepada wanita ini. Dan bahkan, pasti kita puas melihat orang yang berhasil dia bunuh itu mati. Film ini bukan hanya sebuah film horor thriller biasa, namun juga mempunyai pesan tentang masalah yang sangat nyata dalam kehidupan kita pada saat ini. Tanpa berlama-lama, kita langsung ke alur cerita. Di scene awal, kita diperlihatkan oleh seorang yang berada di dalam sebuah mobil dan terlihat ada seorang wanita di pinggir jalan yang sedang dipukuli oleh dua orang lelaki yang tepat di depan mobil tersebut. Namun, orang yang ada di dalam mobil tersebut tidak peduli dan menutup kaca jendela mobilnya itu. Kemudian, scene berpindah ke sebuah bank dan terlihat ada seorang petugas bank yang bernama Hewon sedang melayani seorang wanita tua. Terlihat si wanita tua ingin meminjam sejumlah uang, namun karena si wanita tua itu tidak memiliki penghasilan, pinjaman sulit untuk disetujui. Walaupun wanita itu telah memohon, namun Hewon dengan tidak kepeduliannya, dia tetap menolak atas pinjaman dari wanita tua itu. Dan ternyata Hewon inilah wanita yang berada di dalam mobil di scene awal tadi. Di sini kita bisa melihat betapa sikap tidak peduli dan sikap dingin kepada orang-orang. Saat sedang melayani wanita tua tersebut, kemudian dia mendapat telepon dari kantor polisi untuk dimintai keterangan atas pembunuhan seorang wanita yang terjadi saat di scene awal tadi. Di dalam perjalanannya ke kantor polisi, dia mendapatkan telepon dari seorang temannya, namun dia berkata sedang sibuk dan tidak punya waktu. Namun, polisi menunjukkan dua orang yang sama seperti yang dilihat sebelumnya. Polisi sudah mengidentifikasi pelaku, namun karena tidak ada bukti dan saksi, polisi tidak bisa menahan mereka. Namun di sini, lagi-lagi karena sikap dingin dan ketidakpeduliannya, Hewon mengatakan bahwa tidak tahu apa-apa dan tidak bersedia menjadi saksi. Padahal sudah jelas-jelas dia menjadi saksi saat kejadian itu. Kemudian saat Hewon kembali ke tempat bekerjanya dan melihat si nenek masih ada, dan ternyata temannya bernama Jisoo telah menyetujui pinjaman si nenek. Karena kesal, Hewon pun mengajak Jisoo keluar dan memarahinya dan menuduhnya mengadu ke atasan. Kemudian saat Hewon berada di toilet, dia mengirim pesan ke Jisoo bermaksud meminta maaf atas kejadian tadi. Namun saat dia keluar, seorang mengunci pintu dari luar dengan menggunakan gagang pel. Saat Hewon ingin keluar dengan cara memanjat pintu, tiba-tiba pintu terbuka dan membuat dia terjatuh dan membuat dia sangat kesal. Kemudian Hewon menghampiri Jisoo dan menamparnya dengan keras karena alas kaki yang dipakai Jisoo sama dengan orang yang datang saat dirinya di toilet tadi. Namun, saat melihat tukang bersih-bersih juga memakai alas kaki yang sama, dan di sini ternyata tukang bersih-bersih itulah yang mengunci pintu, namun dia tidak sengaja. Setelah itu, Hewon ditegur atasan dan kemudian dia diskor dan menyuruhnya untuk pergi berlibur. Sampainya di rumah, Hewon mendapatkan banyak surat, yang ternyata surat tersebut berasal dari temannya yang bernama Boknam, dan dia membuangnya di tong sampah. Siapa Boknam? Oke, lanjut. Karena beberapa hari di rumah, dia menjadi stres dan bosan, dan dia berniat untuk liburan ke sebuah tempat yang bernama Uju, di mana tempat tersebut adalah kampung yang pernah ditinggali ketika dia masih kecil dan tinggal bersama kakeknya. Singkat cerita, Hewon pun menuju ke sana menggunakan alat transportasi satu-satunya, yaitu perahu motor, yang juga jarang sampai di sana.
Sesampainya di tempat itu, dia telah disambut oleh seorang wanita yang nampaknya seumuran dengan dirinya, namun berpenampilan yang sangat berbeda dari dirinya. Dia adalah tokoh utama, yaitu Boknam, yang ternyata teman kecilnya Hwon dulu. Boknam tampak gembira dengan kedatangan Hwon di sana, namun tidak dengan salah seorang wanita tua yang jahat bernama Donghu. Dia adalah orang yang paling dihormati di tempat itu. Donghu bertanya dengan raut wajah yang tidak senang, "Untuk apa berlibur di sini?" dan menanyakan kapan Hwon akan pulang. Baru saja nyampe udah nanya kapan pulang kan? Oke, lanjut. Boknam kembali mengenalkan suaminya yang bernama Manjong dan adiknya bernama Chuljong. Jadi, di pulau tersebut ada 4 orang wanita yang salah satunya adalah Donghu, 2 orang pria yaitu suami Boknam dan adik dari suaminya, serta ada seorang laki tua penderita Alzheimer dan seorang anak perempuan yaitu putrinya sendiri yang bernama Yunhee. Kemudian Boknam mengantarkan Hwon menuju rumah kakeknya dulu yang telah dibersihkan oleh dirinya beberapa hari yang lalu. Setelah mengetahui Hwon akan datang ke sana, secara bersamaan putri Boknam yang bernama Yunhee datang dan Boknam menyuruhnya untuk memberi salam kepada Hwon, namun dia malah pergi begitu saja. Boknam mengatakan bahwa anaknya itu sudah berumur 10 tahun namun tidak bersekolah, karena bibinya menganggap anak perempuan tidak perlu berpendidikan, karena jika berpendidikan dan tahu dengan dunia luar, mereka mungkin akan meninggalkan pulau itu. Dari sini kita mengetahui bahwa penduduk di sini masih mempunyai pola pikir zaman dahulu. Kemudian Hwon mengatakan bahwa zaman sekarang anak wajib bersekolah dan bahkan beberapa dari mereka bersekolah sampai luar negeri. Kemudian Boknam ingin mengatakan sesuatu kepada Hwon namun tidak jadi. Kemudian ketika Boknam kembali dengan membawakan makanan untuk Hwon, Hwon nampak sedang tidur dan Boknam dengan lembut memberikan alas kepala kepada Hwon. Kemudian scene berpindah pada saat malam hari ketika mereka sedang makan bersama. Setelah itu, suami Boknam mengajak putrinya untuk memancing, dan Yunhee terlihat senang. Namun, Boknam mengatakan kepada suaminya bahwa mereka selalu pulang dengan tangan kosong dan suaminya memukul meja dengan keras. Dan Boknam terlihat sangat ketakutan. Ketika Manjong pergi memancing, si Chuljong datang ke kamar Boknam dan memaksa dia untuk melakukan penyiraman biologis dengan kakak iparnya tersebut. Setelah Manjong kembali dari mancingnya, Boknam masih menunggu mereka pulang. Manjong melihat kamar yang berantakan, namun dia telah terbiasa dengan apa yang terjadi dan tahu bahwa adiknya telah menggauli istrinya tersebut. Saat dia berbicara tentang adiknya itu, Boknam pun malah mendapatkan tendangan di kepalanya. Manjong berkata, "Harusnya kamu lebih sopan ke dirinya dan keluarganya." Dan Manjong mengunci pintu dan memukuli Boknam, sedangkan putrinya berada di luar. Oke, lanjut. Keesokan harinya, Manjong sedang memperbaiki genteng yang rusak milik salah satu bibi di sana. Dan terlihat mereka sedang memuji Manjong dan berkata betapa butuhnya seorang laki-laki untuk pekerjaan seperti itu. Sedangkan di belakangnya, Boknam tengah bersusah payah dan mengaduk semen. Dan ketika Boknam terlihat kelelahan, dia pun beristirahat sejenak. Namun, di sini nenek Donghu memarahinya dan mengatakan bahwa jangan duduk saja dan buatlah adukan semen tersebut. Scene berpindah terlihat Boknam yang membawakan bubur tepung beras ke arah Hwon dan Hwon terlihat menikmatinya. Kemudian, Boknam mengajak Hwon mandi di sebuah kolam yang ternyata dulunya mereka sering mandi di tempat itu. Di scene lain diperlihatkan ada sebuah kapal yang bersandar membawakan seorang wanita bayaran. Wanita tersebut sedang berjalan-jalan di sebuah tempat dan terlihat ada sebuah kabel telepon yang seharusnya jaringan telepon tersebut sudah tersedia di sana. Namun, anehnya, yang ada telepon hanya di satu rumah, yaitu rumah nenek Donghu. Kemudian Hwon bertemu dengan Chuljong, terlihat tertarik dengan Hwon dan nampaknya ingin memperkaos Hwon. Namun, untung saja putri Boknam muncul dan kemudian Hwon pergi menghabiskan waktu bersama Yunhee. Scene berpindah ke rumah Boknam ketika wanita penghibur tadi yang tadi datang sedang melakukan penyiraman biologis dengan Manjong suaminya tersebut. Namun Boknam yang ada di depan rumah sedang makan seperti tidak terjadi apa-apa. Secara bersamaan putrinya dan Hwon datang.
Hewon terlihat terkejut dan Buknam pun langsung menyuruh Yunhee pergi dengan Hewon ke rumah Hewon agar Yunhee tidak mendengar apa yang sedang dilakukan ayahnya. Kemudian, wanita penghibur itu yang bernama Miran meminta maaf kepada Buknam. Namun di sini Buknam berkata bahwa kamu tidak perlu meminta maaf karena kamu tidak salah. Kemudian, Miran mengatakan kepada Buknam, kenapa tidak pergi saja dari tempat ini? Dan Miran mengajaknya pergi ke Seoul bersamanya. Namun Buknam berkata Yunhee masih butuh seorang ayah. Namun, si PSK itu berkata, aku pun tumbuh dengan baik tanpa seorang ayah dan menjadi seorang PSK. Kemudian Buknam terlihat sedang memanen madu dan suaminya yang sedang bermalas-malasan di bawah pohon dan bertanya apakah dia sudah menyiapkan makan malam. Namun Buknam yang sedang sibuk tidak menghiraukan Manjong. Hal itu membuat lelaki stres itu melempar sebuah batu tepat di rumah lebah dan Buknam yang ada di situ disengat oleh puluhan lebah. Kemudian, Manjong yang selesai minum berkata, mengapa kamu tidak melanjutkan memanen madu kepada Buknam? Namun, Buknam berkata, nanti saya akan lanjutkan kalau bengkak sengatan lebah ini sudah mereda. Di sini, suami stres itu kembali melempar sebuah kayu hingga ke arah Buknam, yang membuat dia tersungkur ke tanah. Kemudian, Manjong memberikan selai kacang untuk meredakan rasa sakit karena sengatan lebah itu. Next, Buknam menuju ke rumah Hewon dan Hewon terlihat mengatakan kepada Buknam, kenapa Buknam hanya diam saja diperlakukan suaminya seperti itu? Dan Buknam menjawab, dia tidak mau mencampuri urusan orang lain. Scene berpindah ketika Buknam yang mengangkat jemuran terkejut karena di dalam saku Manjong ada celana dalam milik putrinya. Lalu Yunhee yang saat ini sedang bermain dengan make up yang dibelikan ayahnya tersebut. Dia ditanya oleh Buknam, dari mana dia dapat make up tersebut dan untuk apa ini? Kemudian putrinya berkata bahwa dia ingin dicintai oleh ayahnya. Buknam berkata, bukan cinta seperti itu yang dia maksudkan. Di sini, kita tahu bahwa Yunhee dilecehkan oleh ayahnya sendiri dan mendapatkan perlakuan istimewa dari ayahnya yang bejat dan stres itu. Setelah itu, Yunhee pun terlihat senang dengan ayahnya pulang. Namun, ayahnya langsung masuk ke rumah dan menendang kepala Buknam. Buknam yang terlihat kesal dengan apa yang telah terjadi mengambil sebuah sabit dan akan bergegas membunuh lelaki bajingan itu. Namun, setelah melihat putrinya, dia mengurungkan niatnya. Scene berpindah ketika Hewon mendapatkan SMS bahwa dia telah dipecat dari pekerjaannya, dan ketika akan menghubungi manajernya, dia pun tidak bisa. Hewon telah berencana untuk pulang dengan kapal selanjutnya. Kemudian, Buknam memohon kepada Hewon untuk mengajaknya ke Seoul, karena tidak sanggup lagi tinggal di tempat ini. Namun, dikarenakan sifat Hewon yang apatis dan tidak memperdulikan, sekalipun itu teman dekatnya, dan teman begitu baik kepada dia. Hewon berkata, kehidupan di sana sama beratnya dengan di sini, dan berjanji lain kali saja setelah menyelesaikan masalahnya tersebut. Kemudian Buknam memohon lagi untuk membawa pergi Yunhee, anaknya saja, dan di sini Buknam menceritakan sebenarnya yang terjadi tentang Yunhee yang dilecehkan oleh ayahnya sendiri. Namun, Hewon tidak percaya. Di sisi lain, salah satu bibi mendengar sebuah pembicaraan mereka itu